Israel dan Palestina akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata selama 4 hari. Yang menjadi sorotan ada pemandangan yang berbeda antara kubu Israel dan juga Palestina. Apa saja? Saya Dana Pramita, kita diskusi. Ini adalah momen dramatis pelepasan 17 sandera Israel oleh Hamas di jalur Gaza 25 November lalu. Video pembebasan sandera ini ramai jadi perbincangan warganet. Mereka kagum dengan perlakuan hangat kelompok militan Hamas kepada para sandera. Yang juga ramai, Israel justru dianggap berkhianat karena menembaki warga Palestina saat gencatan senjata sedang berlangsung. Setidaknya 2 warga Palestina dilaporkan tewas dalam penembakan pasukan Israel saat gencatan senjata berlangsung. Sementara 11 orang lainnya terluka saat berupaya kembali ke rumah mereka di Gaza Utara. Jika ternyata serangan masih dilakukan oleh Israel saat gencatan senjata sedang berlangsung, lantas apa alasan Israel melakukan jeda pertempuran? Ini penilaian pengamat politik Timur Tengah. Kalau Israel sendiri kepentingannya untuk bisa menerima gencatan senjata ini, satu, bahwa Israel itu ya berharap secara strategis mungkin bisa dapat bocoran informasi tentang lokasi penyanderaan misalkan. Jadi dia butuh informasi yang detail dan ini bisa digunakan melalui gencatan senjata ini. Sambil lalu gencatan senjata mengakomodir pendapat ataupun pandangan yang berkembang di Israel, terutama dari keluarga sandera, untuk menjadikan pembebasan para sandera sebagai skala prioritas di dalam perang ini. Dan yang ketiga, sekali lagi saya melihat Israel sebenarnya berada pada ambisi untuk bagaimana tetap menghancurkan Hamas sampai kepada akar-akarnya. Walaupun kenyataannya satu setengah bulan dia terlibat dalam perang yang luar biasa besarnya itu, Israel harus mengakui dia tidak berhasil melumpuhkan Hamas. Karena itu gencatan senjata ini kalau secara strategi saya yakin Israel juga mencoba untuk mengumpulkan informasi, mengecek lagi prajuritnya dan kemampuannya untuk kembali kepada visi utama, yaitu melenyapkan Hamas sesuai dengan ambisinya mereka. Meski demikian, dalam sebuah pernyataan minggu lalu atau 26 November, Hamas mengatakan ingin memperpanjang gencatan senjata yang seharusnya berakhir Senin malam agar lebih banyak sandera yang bisa dibebaskan. Sebelumnya, jeda pertempuran selama 4 hari ini menetapkan 50 perempuan dan anak-anak yang disandra Hamas harus dibebaskan. Imbalannya, Israel akan membebaskan 150 tahanan anak-anak dan perempuan Palestina. Gayung pun bersambut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberikan sinyal positif terkait perpanjangan gencatan senjata. אבל מעבר לזה אני רוצה להגיד, יש גם מתווה שאומר שאפשר לשחרר כל יום נוסף עוד 10, זה דבר מבורך. Tak hanya Perdana Menteri Israel, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga memberikan lampu hijau. Look, you know the deal calls for every 10 hostages released to extend another day. So I'm hopeful this is not the end. It's going to continue. But we don't know. I'd like to see the pause go on as long as prisoners kept coming out. Lantas, mungkinkah jeda pertempuran ini tidak hanya bersifat sementara tapi permanen? Ya, indikator menuju kepada permanen ini muncul sekali lagi. Yang pertama karena mereka ingin perpanjangan, itu indikator pertama. Dan indikator kedua, pembicaraan mengenai 2 negara sebagai solusi itu sudah mulai muncul. Bukan hanya di Amerika, tapi juga di Eropa, bahkan pihak-pihak lain. Dan ini tentu yang paling penting karena pintu gerbang menuju perdamaian yang permanen bagi Israel dan Palestina tidak lain adalah tegaknya atau terwujudnya 2 negara, yaitu kemerdekaan Palestina yang berdampingan dengan Israel yang mendapatkan perdamaian atau tidak mendapatkan ancaman dan serangan apapun dari negara-negara di Timur Tengah.
Memang tidak mengakhiri konflik sepenuhnya, tapi setidaknya jeda ini dapat meredakan situasi yang sempat bergejolak sebelumnya. Dan yang perlu menjadi catatan adalah jika kita tidak mengakhiri perang, maka perang yang akan mengakhiri kita. Kita lanjut diskusi di kolom komentar ya.